Salam Sobat BSJD yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya Pendeta Edi Suryanto STH yang bertugas di Resort GKI Pulau Kapuas akan membawa kita dalam firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 dengan peringkop Tuhan gembalaku yang baik. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas segala berkat dan kemurahan yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat yang bersumber daripada Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan saat ini, Daud memperkenalkan tentang identitas dan karakter Tuhan sebagai gembala yang baik. Daud memposisikan dirinya sebagai domba yang membutuhkan gembala yang baik untuk menjalani kehidupannya. Sebagai domba, maka ia harus mempercayai gembalanya yang akan memberikan kebahagiaan dan juga kehidupan baginya. Seekor domba akan tergantung sepenuhnya kepada tuntunan gembalanya, supaya dapat menjalani kehidupan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian Daud tentang Allah yang mengembalakannya dengan baik, sampai ia merasakan sukacita dan damai sejahtera. Dan peran Daud adalah percaya kepada tuntunan gembalanya. Daud juga menggunakan gambaran gembala sebagai gambaran Allah yang terus menjaga dan memelihara umatnya. Keberanian dan kesiapan Daud menghadapi segala situasi dalam hidupnya tidak lepas dari pemahaman tentang Allah yang menjadi gembala bagi dirinya dan bangsa Israel. Daud menyadari bahwa hidup yang ia jalani tidak selamanya berjalan dengan baik. Namun ia yakin Tuhan turut campur tangan. Campur tangan Tuhan ini digambarkan oleh Daud dengan penggunaan gada dan tongkat. Itulah yang menghibur aku. Kekuatan Allah tidak dapat dijangkau oleh manusia dan tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan apapun. Dua alat ini memang biasanya dipakai gembala untuk melindungi domba-domba dari serangan serigala dan jangkauan domba yang tersesat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang penting yang dapat kita pelajari dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Yang pertama, janji pemeliharaan Tuhan. Jika kita ada dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kelimpahan. Tuhan pasti akan menyertai kita dalam segala keadaan. Oleh sebab itu jangan lagi kita khawatir karena Dia akan menyediakan segala keperluan kita. Yang kedua, janji penyertaan Tuhan. Sekalipun kita berada dalam situasi yang tidak enak, jika ada Tuhan, maka Dia akan menjadikannya nyaman. Tuhan akan selalu menuntun dan memuaskan hati kita. Dia juga akan menyertai kita di masa-masa sulit. Yang ketiga, janji berkat Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati kita dengan berkat-berkat yang baik. Berkat yang Dia berikan kepada kita juga tidak mungkin tertukar.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah kebenaran firman ini senantiasa boleh bertumbuh berbuah dalam setiap hati dan pikiran kami. Ajarkan kami terus menjadi domba-domba yang terus mau mendengar setiap tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Dan kami percaya ketika kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan, maka segala apapun yang boleh terjadi, kami terus tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Maka biarlah Tuhan senantiasa melingkupi kami dengan segala penjagaan dan berkat. Dan kami percaya hidup dan kehidupan kami ada dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan. Diberkati, dilingkupi kami dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Amin.